Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Muabjas. Pada kesempatan hari ini saya mau mencoba membahas tentang sesuatu yang sedang viral atau sesuatu yang sedang ramai juga di masyarakat, bahkan jadi pembahasan utama di TikTok itu, apalagi setelah ada anjuran dari Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi yang beliau mengatakan katanya seorang yang mau menerima bantuan maka harus mau divasektomi. Nah, vasektomi itu apa dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Perlu kita ketahui dulu, vasektomi itu adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria yang dilakukan dengan memutus saluran sperma atau disebut dengan vas deferens, sehingga sperma tidak dapat mencapai air mani dan mencegah pembuahan. Nah, prosedur ini memang tidak ada mempengaruhi kemampuan berhubungan intim pada istri, tetapi bisa mengakibatkan tidak mempunyai anak secara permanen. Nah, sekarang bagaimana hukumnya dalam Islam tentang vasektomi ini? Apakah diperbolehkan atau memang makruh atau memang haram? Nah, saya pertama kita bahas dulu ibarat di dalam kitab di dalam kitab Nihayatul Muhtaj dari Imam Romli juz 8 halaman 443. Baik. Beliau mengatakan amal istimal rajuli wal mar'ah dawaan liman habali faqad su'ila anha Syekh Izzuddin. Adapun penggunaan obat-obatan untuk pria dan wanita dengan tujuan mencegah kehamilan, faqala Syekh Izzuddin pernah ditanya tentang hal tersebut, ia menjawab, la yajuzu lil mar'ati dzalika wa dhahiru at-tahrimu wa bihi abtala Imad bin Yunus fasu'ila amma idza tarada zawjani al-hurani ala tarkil habali hal yajuzu tadawi liman ahiba dhahril haidi ajaba la yajuz. Imam Ujudin pernah ditanya tentang hal tersebut, ia menjawab bahwa wanita tidak boleh mengkonsumsi obat untuk mencegah kehamilan secara nyata adalah haram. Berkaitan dengan hal itu, Imam Al-Imad bin Yunus berfatwa bahwa ia pernah ditanya tentang pasangan suami istri yang merdeka, bukan budak, suami istri yang seperti kita gitu, bukan orang yang dijual belikan, sama-sama setuju untuk tidak mengikuti program hamil. Apakah boleh mengambil tindakan medis atau berobat untuk tidak hamil setelah suci haid? Kemudian dia menjawab, hukumnya adalah ajaba la yajuz, hukumnya adalah tidak boleh. Ini dalam kitab Nihayatul Muhtaj Imam Romli juz 8 halaman 443 cetakan Darul Fikr. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Hasyiatul Jamal, Syekh Jamal atau biasa nama lengkapnya adalah Syekh Sulaiman bin Umar Al-Ujaili, beliau juga berkomentar. Ibarat nanti akan saya bacakan di dalam kitab Hasyiatul Jamal juz 4 halaman 447. Beliau mengatakan demikian, bahwasannya wa yahrumu isti'malu ma yaqta'ul habalu min aslihi kama saraha bihi kasiruna wa huwa dhahir. Hukum menggunakan sesuatu yang bisa memutuskan kehamilan seperti vasektomi dan lain-lain, maka hukum menggunakannya adalah haram. Kama saraha bihi kasiruna wa huwa dhahir, dan ini sudah dijelaskan oleh kebanyakan para ulama-ulama secara qaul dhahir. Nah, agak turun ke bawah di sana ada wa qauluhu wa akhdihi bi mada'i takhalluqi qadiyatuhu annahu la yahrum qabla dzalika wa ummu kalamil awwali khalifu. Wa qawluhu wa yahrumu ma yaqta'ul hablu wa yahrumu ma yaqta'ul hablu min aslihi amma ma yubti'ul hablu muddatan wa la yaqta'uhu min aslihi fala yahrum. Jadi hukumnya haram apabila kita mengambil sesuatu obat-obatan atau cara apapun yang bisa memutuskan kehamilan, itu secara hukum asal adalah haram. Amma ma yubti'ul hablu muddatan, adapun misalkan untuk menahan hanya beberapa saat saja seperti KB dan lain-lain, wala yaqta'uhu min aslihi fala yahrum. Nah, itu mah tidak haram kalau untuk sesama. Bahkan MUI mengatakan kalau memang bisa memungkinkan rekanalisasi penyambungan kembali saluran sperma, maka itu hukumnya ikhtilaf, gitu kan? Kalau dalam keadaan darurat maka boleh, kalau memang tidak dalam keadaan darurat maka haram. Bal in kana li'udrin katarbiyati waladin lam yukrah aidon wa ila kurihat. Tapi kalau memang tujuannya hanya untuk menyelang beberapa saat saja, maka itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Tapi kalau permanen, nah itu hukumnya adalah haram. Sementara kita ketahui seperti definisi tadi vasektomi itu, bahwa itu ada secara permanen, memutuskan supaya tidak hamil secara permanen. Maka ini hukumnya adalah haram. Dengan demikian, beberapa pendapat para ulama di antara dua kitab yang masyhur, bahkan kedua ulama ini sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, Imam Romli dan Syekh Jamal. Nah, oleh karena itu, Ketua MUI menyatakan dengan definisi vasektomi tersebut, Ketua MUI mengatakan haram. Kenapa? Jika dilakukan untuk tujuan pemandulan permanen. Nah, Ketua MUI bidang fatwa, Prof. Kiai Haji
Asrarun Ni'am Soleh menyampaikan hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia kelima yang berlangsung di pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 2012. Sebelum viralnya Pak Dedi yang menganjurkan harus divasektomi, MUI sudah jauh-jauh pada tahun 2012 memberikan fatwa vasektomi hukumnya haram dengan definisi yang tadi. Vasektomi secara prinsip adalah tindakan yang mengarah pada pemandulan. Dan dalam pandangan syariat, hal itu dilarang. Namun, yang memungkinkan seperti rekanalisasi, maka itu hukumnya ikhtilaf. Seperti tadi ibarat yang sudah saya sampaikan. Ini kesimpulan, hukum vasektomi adalah haram dan tidak boleh karena menyalahi aturan syariat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.